Tahun 2020 telah melahirkan sejarah baru bagi dunia. Musuh yang kita hadapi sama, yang takkan bisa dilawan tanpa solidaritas. Coronavirus Disease 2019. Karenanya kita dipersatukan, menyingkirkan keegoisan, meningkatkan kepedulian, dan menyadarkan akan arti kesehatan. Bagaimana bisa virus sekecil itu mampu memporak-porandakan segala rencana, menghancurkan perekonomian, dan meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupan. Namun bagi kami, ini menjadi sebuah tantangan besar untuk dapat bertahan, berdoa, dan berupaya agar tetap bisa mencapai target kinerja kami di tengah pandemi. Dengan bangga kami persembahkan kilas balik perjalanan organisasi dalam 1 tahun terakhir yang tersaji dalam Kaleidoskop Puslatbang KDUD tahun 2020. Mengawali tahun 2020, 4 kegiatan digelar di bulan Januari. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 8 dan 9, bedah jurnal 1 dengan tema Open Journal System menuju akreditasi, dan workshop Blended Learning PKA dan PKP. Seluruhnya dilaksanakan secara klasikal. Di bulan Februari, 3 kegiatan juga digelar secara klasikal, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan Pertama, pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan Pertama, serta Training Officer Course. Memasuki bulan Maret, Puslatbang KDUD mulai beradaptasi dengan pandemi. Kebijakan work from home dilakukan, dan seluruh kegiatan mulai direncanakan untuk dilakukan secara virtual. Penerapan protokol kesehatan mulai digalakan di bulan ini. Kegiatan Forum Kelompok Budaya Kerja dengan tema pencegahan COVID-19 juga dilaksanakan. Begitu pula dengan doa bersama yang mulai dijalankan secara rutin setiap awal dan akhir pekan, serta tes COVID-19 yang dilakukan secara berkala. Selain itu, Kepala Puslatbang KDUD juga mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk menuliskan pengalamannya selama melakukan work from home, dan seluruh tulisan tersebut diterbitkan dalam bentuk buku elektronik yang berjudul Bekerja dari Rumah. Bulan April menjadi awal mula dilakukannya kegiatan secara virtual yang dimulai dengan Ngobrol Inovasi seri pertama, dan diskusi penulisan karya tulis ilmiah. Di bulan Mei, Ngobrol Inovasi seri kedua kemudian kembali dilaksanakan. 2 kegiatan dilaksanakan di bulan Juni, yaitu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 10 dan 11, selanjutnya, di bulan Juli ada 3 kegiatan yang dilakukan, mulai dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 12, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebanyak 2 angkatan, yaitu Angkatan 12 dan 13. Memasuki bulan Agustus, kami melaksanakan 4 angkatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sekaligus, yaitu Angkatan 14, 15, 16, dan 17, dan 2 angkatan pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu Angkatan 2 dan 3. Sapa Alumni seri kedua kembali dilaksanakan di bulan September. Selain itu, kegiatan lainnya adalah pembinaan dan pengawasan kearsipan LAN RI. Aplikasi IMOBA dan iSurtuk di-launching pada bulan Oktober. Kegiatan Monef Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB, serta Laboratorium Inovasi Kabupaten Penajam Pasir Utara juga digelar di bulan ini. Di bulan selanjutnya, yaitu bulan November, kami melaksanakan kegiatan
Sapa alumni seri ketiga. Leader Talk dengan tema LAN Corporate University dalam pengembangan kompetensi ASN. Webinar strategi pemberdayaan alumni pelatihan kepemimpinan dalam rangka diseminasi inovasi pelayanan publik. Virtual outbound. Rapat kerja Puslatbang KDOD tahun 2020. Dan outbound. Dan di penghujung tahun, pada bulan Desember, kegiatan yang kami laksanakan adalah webinar strategi branding, ekspos kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung ibu kota negara, serta webinar kepemimpinan di tengah krisis. Ketiga kegiatan tersebut menjadi kegiatan penutup yang kami laksanakan di tahun 2020 ini. Pada kompartemen pelatihan dan pengembangan, alumni pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan sebesar 92% dan capaian ini adalah 153,33% dari target yang ditetapkan di 60%. Proyek perubahan untuk PKN 2 dan aksi perubahan untuk PKA dan PKP, alumni pelatihan manajerial yang berlanjut sebesar 90,6%. Dan capaian ini adalah 181,20% dari target yang ditetapkan di 60%. Peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan sebesar 96%. Dan capaian ini adalah 128% dari target yang ditetapkan di 75%. Peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan sebesar 88%, dan capaian ini adalah 146,67% dari target yang ditetapkan di 60%. Indeks kepuasan peserta pelatihan sebesar 89,57%, dan capaian ini adalah 111,96% dari target yang ditetapkan di 80%. Pada kompartemen kajian desentralisasi dan otonomi daerah, nilai kemanfaatan kajian desentralisasi dan otonomi daerah diperoleh nilai 1,8, dan capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada kompartemen bagian umum, nilai evaluasi sakit adalah 74,64% dan capaiannya adalah 106,63% dari target yang ditetapkan di 70%. Nilai kinerja anggaran adalah 91,09% dan capaian ini sedikit di bawah target yang ditetapkan di 92%. Nilai indikator pelaksanaan anggaran diperoleh 96%. Capaian ini juga sedikit di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu di 96,5%. Nilai hasil audit kearsipan internal adalah 90%, dan capaian ini adalah 115,38% dari target yang ditetapkan di 78%. Seluruh pegawai telah menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun, dan capaian ini adalah 125% dari target yang ditetapkan di 80%. Prestasi dan pencapaian Puslatbang KDOD di tahun 2020. Pertama, berdasarkan surat keputusan Menristek /BRIN nomor 148/M/KPT/2020, Jurnal Borneo Administrator yang dikelola oleh Puslatbang KDOD berhasil mempertahankan akreditasinya di peringkat Sinta 2 yang pertama kali diperoleh pada tahun 2016. Kedua, Puslatbang KDOD konsisten dalam upayanya menerapkan continuous improvement secara integral, baik pembenahan dari internal maupun partisipasi aktif dari stakeholder sebagai pengguna layanan. Untuk itu, di tahun 2020, Puslatbang KDOD menyelenggarakan survei persepsi korupsi dengan nilai 3,89 dari skala 4 dan survei kepuasan masyarakat dengan nilai 81,86. Dan terakhir, QR Code BMN yang diikutsertakan dalam Lomba Inovasi Antar Unit Kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara tahun 2020 meraih juara harapan pertama. Gambaran terhadap capaian 2020 yang luar biasa. Kemudian
berbagai penghargaan di tahun 2020 memiliki makna yang sangat dalam, apalagi capaian prestasi yang dilakukan di tahun 2020 di mana COVID-19 ada dan nyata di tengah-tengah kita, tentu memiliki arti yang sangat luar biasa. Pertama, melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dengan penuh cara pandang positif, kesabaran, komitmen penuh pimpinan dan seluruh pegawai. Berbagai langkah-langkah inisiatif yang kreatif dan inovatif menjadi kata kunci. Tentu saja ini menjadi bekal penting untuk pencapaian kegiatan kita di 2021. Bravo untuk teman-teman Puslatbang KDOD dan seluruh stakeholder yang ada di seluruh Indonesia, wabil khusus stakeholder kita yang ada di Kalimantan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian dan kebahagiaan serta kesejahteraan bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021, kami, Puslatbang KDOD, akan tetap berupaya untuk menggoreskan kenangan yang lebih indah, berharap dapat memberikan inspirasi hebat yang membedakan institusi kami dengan yang lainnya, berkarya dan berkinerja dengan lebih baik, dan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang lebih prima dan terasa nyata. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama, saling peduli, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun-tahun berikutnya.